pengagungan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Raja dan segala Raja, Allah di atas segala Allah, Allah yang layak disembah, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Yesus kekal selama-lamanya. Dan ya Tuhan, memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhir ibadah. Hanya kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami Tuhan, atas ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Kau sudah memuaskan jiwa kami, Kau menyegarkan jiwa kami kembali Tuhan. Semangat baru, antusias baru di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, masih tetap bersukacita Raja. Amin. Haleluya. Ya, ketika kita terima pujian, ketika kita terima sukacita dari surga, kita akan terima kekuatan yang baru. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersukacita, sebab hanya sukacita surga lah yang dapat menguatkan kita, memberikan kita semangat baru, antusias baru, kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bagi nama Tuhan, kita nyanyi pujian, terima sukacita surga. Haleluya. Berdiri kembali, sama-sama kita berdiri bagi nama Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah
sukacitanya buat Tuhan. Haleluya. Saya boleh melihat semua orang boleh bersukacita bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari persiapkan hati kita kembali. Terus pernah kita mulai taburi dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kita mau tetap percaya Tuhan, Dia Allah yang lebih tahu cara untuk membuka jalan-jalan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dia yang lebih tahu cara yang terbaik buat kita. Amin. Mari sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan memberi korban syukur yang terbaik buat Tuhan, buat Allah kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan kasih Kristus kita terus berdoa persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu yang besar dan ajaib. Itu semua karena kemurahan dan anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus buat kesehatan, buat kekuatan baru, damai sejahtera baru Engkau curahkan bagi setiap kami anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersorak memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan saat ini menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terlebih Tuhan sebelum kami dikuatkan oleh firman-Mu yang hidup Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan setiap yang kami berikan boleh kami pergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa, baik di tempat-tempat di mana kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur dan memberi dengan sukacita. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, aktivitas, rutinitas Tuhan, bisnis Tuhan, baik mereka karyawan, baik mereka yang berdagang atau yang memiliki setiap kesibukan yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak yang mengandalkan Engkau ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memberi, kita sama-sama katakan amin. Saya Kau tidak pernah gagal, Kau tidak pernah mengingkari setiap janji-janji dalam setiap kehidupan kami. Cara untuk
Yahweh, Allah Israel, Allah penyelamat hidup kami, Allah penolong penebus dosa kami. Bapa, pagi ini kami datang bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati hidup kami sepanjang minggu, sehingga di hari Sabatmu ini kami boleh datang menghampiri tata kasih karuniamu, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memberkati kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu. Mereka juga akan belajar firman-Mu, diberkati juga diurapi Tuhan. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar, diberikan hikmat, diberikan wahyu dari Tuhan, sehingga boleh menanamkan benih kebenaran Allah buat anak-anak kami. Kami juga doakan ya Tuhan, kalau besok hari Senin anak-anak kami ini akan menghadapi ujian, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan, diberikan roh kecerdasan, diberikan roh semangat untuk belajar di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh mendengar, anak-anak kami boleh berprestasi oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kami dengar firman Tuhan, kami doakan untuk Pak Daud, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Untuk istri yang telah dipanggil, kami berdoa dari tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Ibu Daud, Ibu Tabita Sutina sudah bersama dengan Tuhan, rohnya sudah bersama dengan Tuhan. Dan nanti selesai ibadah ini, ketika kami melayani bersama-sama, Tuhan yang memberkati semua, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan kami punya kesaksian yang hidup di lingkungan, di sekitar kami. Itulah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini hari yang istimewa ya. Semalam hujan mulai hari Sabtu, puji Tuhan ya. Dan minggu ini boleh terang, kita boleh dapat beribadah dengan sukacita. Dan keluarga kita, kekasih kita, Pak Daud Suyono, istrinya telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, tadi saya sudah mengurus untuk peti ya, dan sekarang Mas Rian saya berikan tugas untuk memberitahu, yaitu keluarga kira-kira pukul berapa nanti dimakamkan, dan supaya dipersiapkan. Jadi nanti kita datang sudah tinggal melayani. Nah, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar, yaitu bahwa dalam Yesus itu ada pengharapan ya. Dalam Yesus itu ada pengharapan, dan pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas ya. Jadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang artinya sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa kita tidak boleh menjadi anak-anak yang gampangan ya, tapi kita harus menjadi anak yang sungguh-sungguh rohaninya itu berkualitas, saudara. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk kita boleh menjadi murid Kristus, itu penting ya. Jadi kita semua harus menjadi murid Kristus. Nah, sebagai murid Kristus itu adalah kita harus mencontoh, meneladani guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ketika kita menjadi murid Kristus, maka kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ya. Kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan renungkan tema ini, berkat Tuhan terhadap orang yang berkenan di hatinya. Saudara, jadi orang yang berkenan di hati Tuhan itu
Tuhan memberikan berkat dalam hidupnya. Rasul Paulus berkata dengan jelas bahwa tubuh, jiwa, dan rohmu akan terpelihara sempurna. Ya, tubuh, jiwa, dan rohmu akan terpelihara sempurna. Itu adalah merupakan berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh serius. Ya, kita sungguh-sungguh serius untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Nah, coba kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan dalam Bilangan 6 ayat, kita baca Bilangan 6 mulai dari satu perikop itu supaya komplit, saudaraku. Sekalipun dalam pokok bahasanya saya ada di ayat 24-26, tapi coba kita akan menyelesaikan ayat itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai dari ayat 22 di sana, yaitu judulnya adalah ucapan berkat imam. Saudara-saudara, luar biasa, yaitu ucapan berkat imam. Jadi imam itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Itu namanya imam, saudaraku. Ya, luar biasa. Ya, jadi orang yang melayani Tuhan itu adalah imam. Ya, maka ada imam musik, ada imam pemuji, dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara, mari kita baca ayat ini mulai hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku memberkati mereka. Katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah janji Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang artinya hidupnya mau melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya, hidupnya mau melayani Tuhan. Jadi orang yang melayani Tuhan itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Tentu berkat rohani, juga berkat jasmani, berkat perlindungan. Nah, hari ini kita akan lihat apa janji Tuhan tentang berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hidupnya berkenan, yang mau melayani Tuhan. Saudara, berkat Tuhan ini merupakan tindakan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang terhadap jemaatnya, terhadap hamba-hambanya yang melayani Tuhan. Karena apa? Karena mereka mau hidup di dalam kekudusan, mereka mau hidup dalam kesetiaan, mereka mau hidup dalam ketaatan melakukan firman. Maka Tuhan memperhitungkan itu. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia, melayani Dia. Dan kata berkat itu, saudara kasih Tuhan, dalam bahasa Ibrani adalah barak, yang artinya berbicara tentang kehadiran Allah, berbicara tentang tindakan dan kasih Allah kepada orang yang dikasihinya, orang yang berkenan kepadanya, untuk mereka boleh mengalami, ya, untuk mereka mengalami kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, jadi Tuhan menunjukkan sebuah tindakan, sebuah kasih ilahi yang sempurna, ya, dalam kehidupan, yaitu yang dikatakan imam-imam Tuhan tadi. Ya, saya memakai kata istilah
yaitu orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, Tuhan menyediakan berkat itu. Berkat keimaman ini terdiri beberapa hal yang kita bisa lihat di sana. Dengan cepat, yang pertama adalah pemberian berkat Allah dan perlindungan dari kuasa-kuasa kejahatan dan ancaman terhadap kehidupan mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, berkat yang Tuhan janjikan yang pertama, kalau kita membaca tadi dalam ayat yang ke-24, ya, coba ditampilkan kembali ayat 24 di sana, dikatakan dengan jelas dalam ayat itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini luar biasa. Jadi ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang pertama adalah yaitu di mana Tuhan memberikan perlindungan. Ya, perlindungan. Perlindungan dari apa, Pak Pendeta? Yaitu perlindungan dari kuasa-kuasa kejahatan dan ancaman terhadap kehidupan seseorang itu. Ya, artinya apa? Tuhan akan menjauhkan yaitu segala malapetaka, mara bahaya, ya, gangguan-gangguan, halangan-halangan, rintangan-rintangan. Tuhan akan jauhkan dari kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan kepada Dia. Jadi Tuhan membuat jalan yang lurus, jalan yang baru, kemarin dikatakan, ya. Tuhan akan mempermudah saudara-saudara kasih Tuhan, yaitu apa yang menjadi rencana dan cita-cita kita, karena itulah janji Tuhan. Tuhan sendiri berkata di dalam Keluaran 23 ayat 25 di sana. Keluaran 23 ayat 25 di sana dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati apa saudaraku? Roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan apa? Penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan menjanjikan berkat dalam kehidupan kita, perlindungan yang sempurna. Tuhan memberkati apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, roti makanan kita, air minuman kita diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan Dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Artinya kalau mungkin kita diizinkan dalam sebuah tantangan, dalam persoalan masalah, bahkan mungkin sakit yang kita alami, artinya Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan pengharapan, kita diberikan penghiburan, kita diberikan sukacita. Sehingga yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya. Karena apa? Ada Tuhan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Katakan. Yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Katakan Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Yesus bangkit bagiku. Sekali lagi dengan mantap katakan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang lemah
langit bagiku. Saudara punya Tuhan. Jadi ada berkat buat orang yang berkenan di hati Tuhan. Itulah yang dikatakan berkat keimaman. Yang pertama tadi berkata bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dari kuasa-kuasa kejahatan dan ancaman-ancaman terhadap kehidupan ini. Yang kedua, mari kita lihat apa janji Tuhan. Yang kedua dalam ayat yang ke-25 tadi, coba kita tampilkan kembali ayat 25. Apa janji Tuhan buat orang-orang yang hidup berkenan di hatinya? Saudara kekasih Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, janji Tuhan atas orang yang berkenan kepadanya adalah sinar wajah Tuhan. Sinar wajah Tuhan yaitu berbicara tentang kebaikan hati Allah, kehendak Allah, kasih karunia Allah terhadap umatnya. Saudara punya Tuhan. Jadi Tuhan akan menyatakan kebaikan hatinya. Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 di sana. 1 Timotius 4 ayat 8 di sana dikatakan latihan ibadah terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara Tuhan, dengar baik-baik bahwa ibadah itu mengandung janji. Ya, artinya apa? Dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati orang yang beribadah kepada Dia, orang yang mengabdi kepada Dia, kepada Tuhan. Tuhan berkata dengan jelas, dia akan mengalami berkat Allah yang sempurna. Dikatakan baik untuk hidup hari ini, sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan manusia ini tidak selesai, tidak berakhir hanya di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang lebih panjang. Itulah yang dinamakan kehidupan kekal. Itulah yang dinamakan kehidupan abadi. Dan tahukah saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang hatinya, hidupnya berkenan kepada Allah, Tuhan berkata dengan jelas, Dia akan memberkati kehidupannya, baik untuk masa sekarang ini maupun masa yang akan datang. Luar biasa. Artinya kita hidup sungguh-sungguh bahagia di bumi juga sampai di surga. Kita akan hidup damai, sukacita di bumi juga sampai kita ke surga. Saudara, maka kita bersyukur untuk janji Tuhan yang luar biasa ini dalam hidup kita. Kita harus mengalami, saudaraku, sekali lagi, kita harus mengalami janji Allah ini. Dan untuk saudara dan saya mengalami janji Allah ini, sekali lagi, kita harus hidup berkenan di hati Tuhan. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana Pak Pendeta? Orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Tentu kalau kita kembalikan kepada Alkitab, mereka tidak akan mengalami
yaitu janji Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Karena Tuhan memberikan berkat-Nya, yaitu kepada orang-orang yang berkenan di hatinya. Nah, oleh karena itu saudara pengasih Tuhan, kita harus benar-benar serius sehingga kita boleh mengalami berkat yang sempurna, berkat yang komplit, yaitu berkat rohani juga berkat jasmani. Kita tidak hanya mengalami berkat hanya satu sisi, yaitu jasmani saja, tetapi rohaninya tidak mengalami, itu tidak sempurna. Kita tidak hanya mengalami berkat rohani tapi tidak mengalami berkat jasmani, itu juga tidak sempurna. Karena janji Tuhan, Dia akan memberkati baik rohani dan jasmani. Nah, untuk memperoleh mendapatkan ini semua, maka kita harus sungguh-sungguh, yaitu hidup berkenan kepada Allah, hidup mengasihi Allah, hidup mencintai Allah, hidup mengutamakan Allah lebih dari yang lain. Ketika seseorang mengabdi kepada sesuatu, mereka mendapatkan sesuatu dari apa yang ia lakukan itu. Ketika saudara dan saya mengabdi kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita hidup mengasihi Tuhan, kita hidup berkenan di hati Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, semuanya itu harus kita lakukan dengan kesungguhan hati. Kita lakukan dengan serius. Saudara-saudara, ketika kita melakukan ini, maka Tuhan berkata berkat yang kedua tadi adalah sinar wajah Tuhan akan menyinari kita. Artinya kita akan mendapatkan kebaikan hati Allah, kita akan mendapatkan kehendak yang baik, kasih karunia dari Allah dilimpahkan atas hidup kita. Kasih karunia Allah itu sungguh luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, ayo kita lebih lagi di dalam mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi cinta kita kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya berani membayar harga untuk kita hidup sungguh-sungguh serius kepada Allah. Ketika saya berbicara serius, ini artinya saudara-saudara Tuhan, kita harus memberikan waktu lebih banyak untuk Tuhan. Kita bangun doa kita bangun persekutuan kita, fellowship kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita tinggalkan segala yaitu dosa dan kejahatan. Saudara-saudara, ini serius. Ya, kita tidak kompromi lagi dengan dosa. Itulah harga yang harus kita bayar. Bahwa manusia lama kita benar-benar harus mati dan dikuburkan, dan kita hidup di dalam manusia yang baru. Dan ketika kita hidup menjadi manusia baru ini, saudara, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kita memuliakan Dia. Ya, kita memuliakan Dia. Jadi saudara, menjadi murid Tuhan Yesus tidak hanya sebatas kita hanya datang ke gereja, duduk, dengar, pulang, selesai. Tapi sesungguhnya ketika kita menjadi murid Kristus, saudara, kita ini harus sungguh-sungguh membawa kabar baik, membawa yaitu bau harum dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita. Kita membawa nama Yesus, nama harum. Ya, GPI Diaspora Pusat hari ini punya tema yaitu tentang kebapaan. Ya, saudara. Artinya kita harus menjadi bapa yang baik, ya, buat istri dan anak-anaknya. Ya, menjadi bapa yang baik, mengayomi,
melayani, melindungi saudara-saudara. Ya, jadi tugasnya dilakukan dengan baik. Ibu, orang tua, saudara Tuhan, juga melakukan tugas yang baik, melayani bersama-sama, saudara-saudara. Tidak ada lagi yaitu masa bodoh, saudara-saudara. Ya, tidak ada kata masa bodoh, tidak ada kata cuek, tapi mau melayani. Suami mengayomi, melindungi karena kebapaan, saudara-saudara, ya, membawa keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah keluarga yang ideal di hadapan Tuhan. Keluarga yang sungguh-sungguh hidup bagaimana dia menghidupi firman Allah, sehingga akhirnya nama harum itu ada di dalam keluarganya. Sehingga ketika dia memiliki nama yang harum di lingkungan, di masyarakat, di komunitas mereka, maka seseorang itu akan menjadi saksinya Tuhan. Dia mempermuliakan Tuhan. Tidak hanya sebatas di dalam gereja, itu sangat sempit, ini sangat terbatas. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita melakukan ini, maka sinar wajah Tuhan akan terus menyinari kita. Kemuliaan Allah akan memenuhi hidup kita. Rumah tangganya menjadi saksi, rumah tangganya menjadi berkat, kehidupannya menjadi garam dan terang. Sungguh luar biasa. Itulah murid Yesus. Dia benar-benar melakukan kebenaran Allah itu di tengah-tengah kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir, janji apa, berkat Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup berkenan di hatinya. Dalam ayat yang ke-26, mari kita lihat terlebih dahulu ayat 26 di sana. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang Tuhan, wajah Tuhan dihadapkan kepada mereka, kepada orang yang berkenan kepadanya. Dan ini berbicara tentang pemeliharaan dan pemberkatan yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Mereka akan menerima damai sejahtera. Mereka tidak kekurangan sesuatu apapun yang diperlukan, termasuk yaitu harapan dan masa depan mereka. Luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, wajah Tuhan dihadapkannya, sehingga Alkitab berkata dengan jelas dalam Yeremia 29 ayat 11 kemarin yang sudah dibahas oleh Ibu Gembala. Coba kita lihat kembali apa janji Tuhan untuk hidup masa depan kita ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya. Tuhan berkata dengan jelas, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Tuhan menjanjikan hidup, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Cita-cita kita, kerinduan kita, doa-doa kita, saudara-saudara, Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Barangkali mungkin karena terbatasnya usia kita,
kita belum mendapatkan yaitu masa depan yang terbaik di dunia ini. Dengar baik-baik, Tuhan memberikan masa depan di surga buat hidup saudara. Tuhan memberikan masa depan di surga buat hidup saudara dan saya. Karena sesungguhnya masa depan yang sebenarnya itu ada di dalam kerajaan Allah. Saudara, biar kita tidak berorientasi untuk hal-hal dunia ini, ya, jangan sampai kita berorientasi dengan hal-hal yang di dunia ini. Sekali lagi, hal-hal yang di dunia ini pasti mengecewakan dan engkau pasti akan dikecewakan. Itulah realita kehidupan di dunia ini. Nah, oleh karena itu saudara punya Tuhan, mari kita berorientasi kepada kerajaan Allah, masa depan yang dijanjikan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya kita di dalam hidup ini kita diberikan berkat yang luar biasa dari Tuhan, biarlah aku pergunakan itu untuk kemuliaan Allah. Sebab engkau diberikan kasih karunia untuk mendapatkan, untuk memiliki, untuk meraih itu semua. Tapi sekali lagi, jangan sampai sandaran hidup kita yaitu kepada hal-hal yang ada di dalam dunia yang kita miliki. Sebab dunia ini sifatnya fana. Saudaraku, kita harus berorientasi kepada kerajaan Allah. Masa depan yang indah, masa depan yang cerah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mungkin barangkali buat anak-anak mungkin masih cocok dengan berbicara tentang Yeremia 29 ayat 11 ini, karena masih banyak harapan, banyak cita-cita, banyak keinginan. Saudara Tuhan, tapi bagaimana Pak Pendeta dengan orang yang sudah usianya sudah mendekati yaitu kembali kepada Tuhan? Dengar baik-baik, justru itulah masa depan yang sesungguhnya. Ya, oleh karena itu anak-anak muda dengar baik-baik, jangan kau gantungkan kehidupanmu hanya kepada berkat cita-cita yang ada dalam dunia ini, tetapi engkau mengabaikan masa depan yang sebenarnya, yang sesungguhnya di dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Ini jauh lebih penting. Oleh karena itu saya bersyukur kalau hari ini Ibu Tabita Sutinah dipanggil oleh Tuhan. Seminggu yang lalu saya mengantar beliau ke Puskesmas Adipala, dan waktu itu memang akan dirujuk ke Banyumas, saudara. Ya, Pak Daud sudah bilang, Pak, nanti kalau ke sana minta tolong lagi ya Pak. Siap Pak, nanti kabarin, saya bilang gitu. Tapi ternyata tidak jadi dan lebih berbahagia di surga bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Maka kematian bukan sesuatu yang menyedihkan. Ya, cuman karena sudah membudaya seringkali muncul kata turut berduka cita. Iya kan? Itu budayanya. Iya kan? Tapi kalau alkitabiahnya turut bersuka cita. Iya kan? Haleluya. Karena sudah mendapatkan masa depan, rumah yang abadi. Bukankah Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Di sana tidak ada kebocoran, saudaraku. Amin. Tidak ada kebocoran. Ya, rumah kita masih bocor, ya kan? Catnya sudah usang, ya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Tapi rumah di surga, oh luar biasa. Ya, bersama dengan orang-orang kudus. Saudaraku, ya, Tuhan sendiri yang menjadi yaitu raja di atas segala raja, yang memerintah. Nah, saudara-saudara,
Oleh karena itu saya mengingatkan kepada kita harus mengalami janji Tuhan ini. Janji Tuhan yang ketiga tadi dikatakan, wajah Tuhan dihadapkan kepada mereka, kepadamu. Haleluya. Dia memberikan masa depan dalam kehidupanmu, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Janji Tuhan, Dia memberikan kapling, Dia memberikan rumah di surga. Luar biasa. Oleh karena itu, ayo kita lebih giat lagi dalam Tuhan. Kita harus berlari-lari, kita harus berlomba-lomba untuk kita lebih banyak lagi memberikan waktu, tenaga, kekuatan kita, pikiran kita, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan untuk Tuhan. Kita harus habis-habisan, kata Pak Agus. Ya, untuk Tuhan itu harus habis-habisan, mati-matian. Jangan eman-eman, jangan sayang-sayang. Kalau seperti itu nanti kita tidak mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Saudara, jadi ayo kita bersama-sama melakukan ini. Ya, kita mengerjakan ini. Sebab apa, saudaraku? Berkat Allah atas umatnya itu akan menghasilkan keselamatan yang memancar, yang menjadi terang kepada semua orang. Semua kita, orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah, dia memancarkan kemuliaan Allah. Keselamatan sudah dijamin dalam hidup kita. Kata tetangga, kok kepenak banget ya Pak Pendeta, hanya percaya Yesus selamat, katanya saudara itu. Ya, kok penak temen ya Pak Pendeta, kita yang berdosa, Tuhan kok yang disalib, katanya saudara itu. Iya, saya bilang loh, ini namanya anugerah Tuhan, ini namanya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Itulah yang disebut adalah kasih karunia. Saya yang tidak layak untuk tidak mendapat, tapi Tuhan kasih. Luar biasa. Itu namanya Tuhan itu maha kasih. Jadi Tuhan yang maha kasih itu menunjukkan kasihnya lewat Dia mau mati buat saya. Tuhan yang maha kasih itu mau membayar dosa saya. Sekarang buktikan Tuhan maha kasih. Buat Anda apa? Hanya dikasih makan, minum, tidur? Ya, kalau memang pengertiannya sebatas itu, yes, oke, tidak masalah. Tapi buat saya, Tuhan yang maha kasih itu, Tuhan rela mati buat saya, Tuhan menyediakan surga bagi saya, dan segalanya Tuhan lakukan buat saya supaya aku hidup diselamatkan. Itulah kasih Allah yang luar biasa itu. Sehingga dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putra tunggalnya, ya, mengaruniakan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib, menebus, membayar dosa kita. Sehingga Alkitab katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Itulah wujud kasih Allah yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, percayalah, ketika saudara dan saya hidup berkenan kepada Allah, Allah juga akan menyediakan berkat-berkat yang sempurna dalam hidup ini, baik berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani. Yang setuju berikan sorak-sorai yang berapa tanah kita. Haleluya. Inilah sebuah perbuatan Allah, tindakan Allah yang sungguh-sungguh supranatural dalam hidup kita. Dia berikan, Dia sediakan kepada orang-orang yang mau hidup berkenan kepada Dia. Mari kita balik berdiri, kita baca respon kita. Ya, ada kata terima kasih di sana ya. Hitungan ketiga, 3, 2, 1.
Terima kasih Tuhan atas berkat jasmani, rohani yang limpah dalam kehidupan-Mu. Jadikan kami menjadi berkah. Amin. Sekali lagi lebih mantap lagi. 3, 2, 1. Terima kasih Tuhan atas berkat jasmani, rohani yang limpah dalam kehidupan-Ku. Jadikan kami menjadi berkah. Amin. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Agar semua suku bangsa sejenak firman Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Berkat keimaman, berkat orang yang dikasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Ada 3 perkara di mana Tuhan menjanjikan berkat perlindungan. Tuhan akan terus menyinari dengan wajah-Nya, kebaikannya, kasih karunia-Nya buat kita. Dan Tuhan menyediakan hidup masa depan yang penuh dengan pengharapan. Baik di hidup sekarang ini, teristimewa hidup di surga, di rumah Bapa. Dengan itu mari kita mau melayani Tuhan. Kita menjadi murid-murid Tuhan. Engkau berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku, pakailah aku, jadikan aku menjadi berkat, agar lewat hidupku nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Katakan, jadikan aku, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar
sembah Dia, sembah, sembah Yesus. Syarabaya Sikarabaya, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kita seundang untuk Pak Ino berdoa, syafaat untuk pekerjaan Tuhan. Oh Yesus, kasih Tuhan. Bapa, sungguh hati kami limpah dengan syukur dan kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa setia menyertai langkah hidup kami di sepanjang hari-hari kami. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan untuk mulai kami tetap berjalan. Dan kiranya Tuhan Engkau ajar kami Bapa untuk hidup berkenan di hadapan Engkau, untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami bawa ke dalam tangan kuasa bagi kota, desa, dan bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa ini dalam naungan tangan kuasa, semua dalam tangan kendali-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera yang daripada Engkau turun atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu. Dan kiranya Bapa, Kau pakai anak-Mu yang ada di bangsa ini ya Bapa, sebagai alat kemuliaan untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu ya Bapa. Dalam setiap rakyat bangsa kami boleh mendengar kabar baik yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh percaya Tuhan dan boleh datang beribadah kepada Engkau. Setiap lutut akan bertelut ya Tuhan, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan yang punya kuasa kerajaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu Bapa yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan rumah tangga mereka ya Bapa, ekonomi serta usaha pekerjaan mereka. Tuhan Engkau senantiasa memberkati apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, GPI Diaspora Penggalang. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menuntun gereja-Mu ini ya Bapa, untuk boleh terus naik dan tidak menjadi turun. Seturut kehendak-Mu Engkau bawa gereja-Mu Bapa bagi alat kemuliaan nama-Mu ya Bapa, sehingga gereja-Mu ini boleh berdampak bagi lingkungan di sekitar kami maupun di tempat lainnya Bapa. Kami percaya melalui gereja-Mu ini, kerajaan-Mu diperlebar Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya juga dan Tuhan Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan di tempat ini. Dalam mereka Bapa boleh mempersembahkan apa yang mereka kerjakan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya juga memberkati setiap kegiatan yang ada di tempat ini ya Bapa, baik pada raya atau sekolah minggu. Doa pengerja Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sehingga Engkau hadir bagi setiap kami ya Bapa, sehingga Engkau ada di tempat ini. Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelumnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah Natal Tuhan. Kiranya Engkau melihat Tuhan, kami percaya Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, bahan cuaca Tuhan, apapun Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa melindungi kami, menyertai kami, sehingga ibadah perayaan Natal boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelumnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita buka kedua tangan kita arahkan hati kita pandang Tuhan Yesus Gembala Agung, Kepala Gereja yang akan memberkati kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari arahkan hatimu dan imanmu, dan sekarang pulanglah dan bawalah berkat rahmat anugerah cinta kasih yang besar yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai memberkati kehidupanmu. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kau lakukan lewat kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Katakan terima kasih, haleluya.